Jelaskan permasalahan kalian. Misalnya di sini berarti punya saya fitur pesan sementaranya error. Fitur pesan sementara error, seperti itu ya. Error. Selamat datang kembali, berjumpa dengan saya di channel YouTube Kang Udas teman-teman. Apa kabarnya, dan semoga kabar kalian selalu sehat dan baik-baik saja. Nah, untuk di video kali ini saya ingin berbagi tutorial sederhana saja bagaimana cara kita menghubungi pihak bantuan WhatsApp jika ternyata ketika kalian membuka WhatsApp ada beberapa fitur misalnya yang tidak bisa kalian gunakan atau error. Nah, di sini saya akan contohkan. Nah, teman-teman, di sini saya akan contohkan ada satu fitur dari WhatsApp, yaitu fitur pesan sementara, di mana untuk fitur pesan sementara ini sama sekali tidak bisa digunakan. Saya akan contohkan ini. Ketika saya membuka untuk pesan sementara ini, ketika saya membuka fiturnya, selalu saja seperti ini. Error, kembali lagi dia ke privasi. Ketika saya membuka pesan sementara, selalu saja error seperti ini. Ini artinya untuk fitur pesan sementara ini tidak bisa digunakan. Ini salah satu contohnya. Nah, kemudian ada satu contoh lagi, bahwa untuk mengarsipkan chat, ketika saya mengarsipkan chat tersebut malah hilang teman-teman, dia nggak muncul. Sebagai contoh saya akan contohkan untuk yang ini. Saya akan cari dulu nomor saya ini. Ketika saya arsipkan, dia akan hilang. Seharusnya untuk pesan yang diarsipkan, dia ini berada di atas, bukan hilang. Jadi ketika ada pesan masuk misalnya, dia akan tetap berada di atas. Ada satu folder lagi seperti itu. Saya contohkan yang ini ya. Tes misalnya. Jadi ketika nanti ada pesan masuk, yang untuk pesan yang diarsipkan ini, dia bukannya seharusnya berada di atas ini, tapi dia malah muncul lagi. Seharusnya ini adalah fitur baru dari WhatsApp. Ketika ini saya arsipkan, dia akan muncul satu folder di sini, diarsipkan chat. Tapi ini malah tidak ada. Nah, buat kalian yang ingin komplain kepada pihak WhatsApp, caranya itu gampang. Kalian pergi ke setelan ini, kemudian kalian masuk ke bantuan, lalu pilih hubungi kami. Nah, di hubungi kami ini kalian bisa memberikan terkait dengan pertanyaan, atau misalnya kalian butuh bantuan. Nah, teman-teman, di sini saya sudah men-screenshot caranya misalnya gini ya. Untuk fitur pesan sementaranya tadi kan nggak bisa digunakan. Nah, ini kalian screenshot fiturnya. Pada saat tidak bisa digunakan tampilannya seperti ini. Kemudian kalian pergi lagi ke bantuan tadi, pilih hubungi kami. Kemudian di sini kalian jelaskan permasalahan kalian. Misalnya di sini berarti punya saya fitur pesan sementaranya error. Fitur pesan sementara error, seperti itu ya. Error. Kemudian di sini kalian tambahkan hasil screenshot tadi yang sudah kalian screenshot. Pilih galeri. Nah, di galeri ini kalian carilah itu hasil mana yang tadi yang sudah di screenshot. Karena di galeri tidak ada, saya akan tambahkan untuk beralih ke foto saja. Karena hasil screenshot saya itu tidak ada disimpan di galeri. Jadi adanya itu cuma di screenshot ini. Oke, setelah itu ini saya tambahkan. Kemudian saya akan tambahkan satu foto lagi. Oke, tapi di sini bukan di galeri ya. Maaf, saya lupa. Harusnya saya simpannya di penyimpanan foto, bukan di galeri. Kemudian saya akan tambahkan foto yang ini. Nah, kalau misalnya sudah, tinggal kalian pilih di sini lanjut. Setelah kalian pilih lanjut, dia akan proses loading, sedang mengirim pesan. Nah, kemudian di sini ada beberapa untuk pusat bantuan. Kalau misalnya di sini ada beberapa pertanyaan terkait dengan kenapa misalnya fitur pesan sementara error, di sini kan tidak ada nih artikelnya teman-teman ya. Karena tidak ada artikelnya, saya pilih yang ini tidak menjawab pertanyaan saya. Dan ketika kalian pilih yang ini tidak menjawab pertanyaan saya, kita akan dibawa ke sebuah email teman-teman. Jadi ini masih proses loading, kita akan dibawa ke email untuk mengirim hasil yang telah kita screenshot dan pertanyaan tadi. Nah, kalian di sini pilih saja Gmail karena saya menggunakan Gmail.
Jadi pada intinya nanti akan dijelaskan dan apa yang harus kita lakukan kalau misalnya sewaktu-waktu mengalami hal yang sama atau misalnya error seperti itu. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya sudah nyampe di sini, kalian tinggal pilih saja kirim. Oke, kalian pilih saja kirim. Dan secara otomatis di sini pesannya sudah berhasil kita kirim. Jadi untuk menunggu balasan dari pusat bantuan WhatsApp, mereka akan mengirimkannya lewat email. Nah, contoh email dari pusat bantuan WhatsApp itu sendiri seperti ini. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua. Saya akan buka email terlebih dahulu. Dia akan tampilannya itu seperti ini. Nah, ini pertanyaan mengenai WhatsApp beta untuk Android. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Silahkan bagikan pengalaman Anda. Oke. Ini 2 hari yang lalu ya. Saya sudah mendapatkan emailnya di sini teman-teman. Ini dia email dari WhatsApp. Di sini dikatakan terima kasih telah menghubungi kami. Pada umumnya masalah koneksi disebabkan oleh masalah pada perangkat atau jaringan telepon Anda yang tidak mengizinkan WhatsApp untuk terhubung. Meskipun Anda dapat menggunakan aplikasi lain tanpa masalah. Harap diingat aplikasi berbeda menggunakan protokol yang berbeda untuk terhubung ke internet. Nah, di sini dijelaskan masalah umumnya itu seperti ini. Masalah koneksi umumnya dapat diselesaikan dengan melakukan yang berikut ini. Nah, kalian di sini bisa menghubungkan telepon Anda ke jaringan WiFi yang reliable. Maksudnya kalian terhubung ke WiFi yang koneksi internetnya itu cepat. Kemudian kalian juga bisa menggunakan koneksi internet yang berbeda-beda seperti itu. Nah, di sini juga kalian bisa menggunakan nyalakan mode pesawat katanya, kemudian matikan. Nah, di sini kalian bisa aktifkan untuk mode pesawatnya, kemudian kalian matikan dan kalian coba lagi untuk membuka WhatsApp jika mengalami masalah error atau masalah fitur yang tidak digunakan. Kemudian di sini dikatakan mulai ulang telepon Anda dengan mematikan lalu menyalakan kembali. Nah, ini kita restart untuk HP-nya, kemudian matikan roaming katanya. Nah, kalau di sini disuruhnya perbarui ke WhatsApp yang versi terbaru yang tersedia di Google Play Store. Jadi ini bisa kita update ke Google Play Store. Lalu yang terakhir itu hubungi operator seluler dengan memastikan setelah PN telah dikonfigurasi. Jadi cara yang paling ampuh itu ya sebenarnya tinggal mengupdate WA saja yang ada di Play Store ini. Ini silahkan tinggal kalian coba saja untuk mengatasi permasalahan kalau misalnya sewaktu-waktu error, dan kalian bisa bertanya langsung kepada pihak WhatsApp seperti itu. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Ini sederhana sebenarnya, dan terima kasih karena sudah menonton video ini.